Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audia Isya Salsabila dengan NIM 20111024314158 dari mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mendownload dan menginstal WordPress dan SAM. Nah, yang pertama kita buka ini SAM, kemudian cari linknya dengan menuliskan apacefriends.org. Nah, ini bisa di-search di Google, kemudian kita bisa pilih SAM untuk Windows, SAM untuk Linux, atau SAM untuk OS. Nah, kalau kita pakai laptop, jadi kita pakai Windows. Nah, kemudian setelah memencet ini akan terdownload dengan secara sendiri. Kemudian kita bisa beralih untuk mendownload WordPress-nya. Kemudian kita pencet download WordPress ini. Karena saya sudah mendownload, maka saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstalnya. Yang pertama kita buka download-nya ini. Nah, di sini ada ini, kita bisa klik 2 kali. Nah, ini sudah terbuka ya. Kita minimize dulu. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, setelah itu kita next. Ini tidak perlu ada yang dirubah, jadi kemudian kita next. Untuk foldernya kita ganti dulu. Sebenarnya bisa pakai itu, cuma karena punya saya sudah ada, jadi tidak bisa. Jadi kemudian kita buka OS, ini folder. Nah, di sini saya akan tulis nama saya. Kemudian kita select folder. Nah, setelah itu di next. Nah, kita tetap pakai bahasa Inggris. Next. Nah, ini perlu dimatikan centang. Kemudian di next. Kemudian next lagi. Nah, ini akan menginstal, memang akan membutuhkan waktu lama, sekitar 10 menitan. Jadi kita tunggu saja. Setelah penginstalan selesai, kemudian kita akan muncul di layar kita seperti ini. Kemudian kita allow access. Kita tunggu sebentar ini untuk penginstalan. Setelah penginstalan SAM-nya selesai, kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu kita buka ini, kita copy. WordPress-nya ini kita copy. Kemudian buka OS, buka ke
file yang tadi kita kasih nama, kemudian ke htdocs. Nah, ini semuanya kita hapus. Setelah itu, kita tempel yang wrap tadi, kemudian kita ekstrak. Nah, untuk yang wrap tadi ini bisa kita hapus ya. Kemudian kita buka. Nah, ini kita bisa salin semuanya. Kemudian kita copy, taruh di htdocs-nya. Kemudian kita paste. Nah, kemudian setelah semuanya ini di-download yang tempat tadi itu, kemudian yang paling atas ini WordPress 5.8.2 ini kita hapus. Nah, setelah itu kita buka panelnya. Nah, kita start. Nah, kemudian kita tutup minimize dulu. Setelah itu kita buka localhost. Ini di all aja. Localhost php my admin. Ini kita buka. Nah, ini kita pencet. Setelah masuk ke sini, kita pilih ke database. Kemudian di sini kita isi wpdb. Lalu create. Nah, kemudian kita ke privilege. Kemudian ini tekan add user account. Nah, di sini kita isi username. Saya pakai nama saya saja. Kemudian yang hostname ini kita pilih lokal saja. Nah, untuk password sendiri bisa kita isi sesuai yang kita inginkan, tapi saya isi UNKT 77. Kemudian kita ke bawah sedikit. Nah, di bagian sini kita cek. Kemudian kita go. Oh, maaf. Kita belum di sini. Langsung go.
Nah, setelah itu kita save aja. Karena ini sudah jadi, kita langsung ke localhost. Nah, di sini kita bisa pilih bahasa sesuai yang kita inginkan. Karena itu saya pilih bahasa Indonesia saja biar lebih mudah. Nah, ini bisa kita pencet lanjut. Nah, di sini kita pencet ayo. Nah, untuk nama basis data sendiri kita isi sesuai yang tadi, yang WPDB ini. Nah, terus nama pengguna, tadi saya pakai nama saya, Rudi. Kemudian kandungnya tadi untuk UMKT 77. Nah, setelah itu kita bisa kirim. Nah, setelah masuk sini, kita bisa pencet jalankan pemasangan. Nah, di situs ini bisa kita masukkan, tergantung situs apa yang ingin kita buat. Kalau misalkan saya kue ya, kue kreasi kue. Nah, penggunanya tadi saya Audi. Kemudian untuk sandi sendiri saya samakan saja dengan yang tadi. UMKT 77. Nah, jika sandinya sangat lemah, kita bisa cek di sini untuk menyetujui penggunaan sandi ini. Nah, kemudian kita masukkan email kita. Karena itu, saya pakai email pribadi saya saja. Setelah itu, tidak perlu di checklist ini, bisa langsung install WordPress-nya. Nah, setelah itu kita langsung log masuk untuk memulai. Nah, ini sudah ada. Kita langsung masuk aja. Nah, sudah jadi semuanya. Tinggal kita buat sesuai yang kita mau. Nah, di sini ada beranda, pembaruan, post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, pengaturan, dan persempit menu. Nah, di sini post ini digunakan untuk kita membuat postingan. Nah, di sini ada semua postingan, tambah baru untuk memulai halaman baru. Postingan baru maksud saya. Kemudian ada kategori, ini bisa kita kategorikan sebagai dalam bentuk apa, misalkan kategori cake atau apa, brownies atau apa. Kemudian ada tag. Nah, terus di sini ada komentar, laman dulu ya. Ini untuk membuat halaman di situs kita. Kemudian ini komentar untuk melihat proses apa ya namanya, komentar dari orang-orang. Kemudian ini tampilan untuk mengubah bentuk tampilan website kita. Ada plugin, pengguna ini untuk mengatur website kita, kepemilikan kita. Kemudian ini ada peralatan ya untuk mengatur-ngatur gitu. Yang kemudian pengaturan ini secara umum yang seperti biodata kita atau gitu.
terus menulis, terus membaca, diskusi, media, pengalih, privasi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita bisa lihat home-nya. Nah, ini sudah jadi. Ini artinya sudah jadi, tinggal ngedit-ngedit aja biar lebih bagus. Jadi sekian dari saya penjelasan mengenai WordPress ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.